Yang utama adalah iman dan bukan mujizat. Tapi kita harus percaya, di mana ada iman, di sana akan ada mujizat. Maka bahaya kalau orang menomorsatukan mujizat tanpa iman, itu main sulap. Menarik sekali, Yesus melarang orang-orang itu untuk jangan berbicara mengenai peristiwa yang baru saja mereka lihat. Aneh bin ajaib. Mengapa harus dilarang? Padahal yang dibuat ini bukan kejahatan. Penyembuhan ini bukanlah sesuatu yang harus disembunyi-sembunyikan. Tapi Yesus larang. Apa maksudnya Yesus? Yesus mau mencegah. Nomor satu, mentalitas pamer diri yang kerap kali melanda kita manusia. Apa-apa mau dipamer. Punya baju baru mau tong dikasih lihat orang, baju baru kak. Punya jam tangan baru, sedikit-sedikit lihat jamnya. Sedikit-sedikit lihat jamnya. Saya lihat toh jamku, tapi bukan jam baru ini. Ya. Suka pamer. Dan di tengah era medsos yang begitu gencar, dikit-dikit orang makan mie di rumah makan. Seolah-olah ini belum sah untuk dimakan kalau belum difoto dan diupload. Mau tong dibilang. Ya. Kemana-mana selfie, upload. Pamer diri, memberi bantuan, undang wartawan, foto dulu, upload. Saudara-saudari, ini yang Yesus tidak inginkan. Dalam sebuah nats Matius pasal 6 ayat 6, apa Yesus katakan? Biarkanlah Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu yang melihatnya. 1001 orang boleh tidak lihat, tapi kita harus percaya setiap perbuatan kita, baik atau tidak baik, Tuhan lihat. Amin. Dan Yesus katakan, cukuplah Bapamu yang ada di tempat tersembunyi melihat apa yang kau buat secara diam-diam tanpa menggembar-gemborkannya. Orang sudah bilang, orang kerap bilang, kalau you sudah gembar-gemborkan sama orang, lalu orang sudah puji-puji, orang sudah hormati kok, orang sudah bilang terima kasih, sudah tidak ada pahalamu dari atas. Maybe yes. Karena ya, kau pamer. Yesus katakan tidak. Dan yang kedua, Yesus mau supaya orang itu percaya kepada dia bukan karena mujizat. Orang mengikuti dia bukan karena melihat hal-hal yang secara lahiriah, wow, fantastis. No. Yesus ingin orang mengikuti dia karena motivasi dasar percaya. Percaya dia putra Allah. Percaya dia adalah penebus dosa. Percaya bahwa dia di dalam tangannya akan membuat segala-galanya baik. Percaya Allah Maha Kasih, percaya Allah Maha Adil, percaya Allah lah asal, penyelenggara dan tujuan akhir hidup manusia. Itu. Karena banyak orang yang kalau mengikuti Yesus karena mujizat, maka ketika tidak ada mujizat, dia berhenti mengikuti Yesus. Banyak orang juga mengikuti Yesus hanya karena mendapatkan fasilitas, kenyamanan. Masih ingat Yesus yang mengkritiki orang banyak yang ikuti dia karena apa? Baru selesai makan kenyang karena mujizat penggandaan roti. Sehingga Yesus bilang, kamu mengikuti aku bukan karena kamu percaya kepadaku, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan kamu selamanya ingin kenyang, jadi kamu ikut saya. Yesus katakan tidak begitu. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus berani memanggul salib, dia harus siap untuk menderita demi iman. Jadi Yesus tidak ingin fokus kita, objek perhatian kita itu pada mujizat.
berkat. Jadi kalau sudah tidak ada mujizat, permohonan doa tidak ada berkatnya, lalu imannya mulai goncang dan berpaling ke lain hati. Tapi kalau orang mengikuti Yesus betul sepenuhnya karena percaya, kata Yesus, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Maka apapun yang terjadi di dalam hidupnya, imannya tidak akan goyah. Amin. Itu yang dimaksud Yesus, sehingga Yesus melarang. Tidak perlu gembar-gemborkan hal-hal yang baik, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah iman dan bukan mujizat. Tapi kita harus percaya, di mana ada iman, di sana akan ada mujizat. Maka bahaya kalau orang menomorsatukan mujizat tanpa iman, itu main sulap. Jangan lupa, banyak orang yang bukan Tuhan juga bisa main sulap. Menyembuhkan orang sakit itu biasa. Dukun-dukun itu banyak. Tapi dukun bukan Tuhan. Yesus menghendaki, sekali lagi, orang mengikuti dia bukan karena mujizat, tapi karena iman.